masing-masing. Saudara, inilah gereja yang benar. Dengarkan baik-baik. Yesus bisa nggak berkata, maaf ya, besok saja kalian datang. Aku lagi tergoncang, aku mau diam sebentar. Bisa nggak dia berkata begitu? Tidak. Wih, Yosi, pintar sekali kamu. Wah, hebat kamu Yosi. Baru umur 5 tahun bisa seperti itu. Wah, hebat kamu. Kenapa kamu berkata tidak? Ayo. Kenapa? Betul. Karena apa? Ayo. Karena apa? Kamu syuting dia supaya orang lihat. Karena apa? Karena ya. Karena Tuhan tahu. Karena Tuhan tidak akan menolak orang banyak itu. Betul, Yosi. Luar biasa, bukan? Anak 5 tahun. Nah, lihat ayat 14-nya. Itu mutlak kita harus miliki ayat 14. Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan dia menyembuhkan mereka yang sakit. Saya mau keluarkan ayat 14 ini. Dengar gereja. Sangat jahat dan keterlaluan kalau kita mengaku gereja tapi membiarkan orang banyak itu. Betul tidak? Sangat keterlaluan. Saudara, Matius 14 ayat 14 biar jadi motivasi seumur hidup kita. Setiap kali kita sebagai gereja melihat orang banyak, harus muncul yang satu ini, belas kasihan yang besar. Maka itu maaf kalau tadi diskusi, bagaimana dengan ayat yang binasa? Jangan bahas itu. Masih banyak perlu diselamatkan. Saya beri contoh begini. Kalau seorang penjahit lihat orang banyak kerumun, yang mikir apa? Ya mikir apa? Bisnis ini kalau aku buka di sini penjahit luar biasa. Maaf. Kalau pengusaha restoran, lihat orang banyak yang bingung mau kemana begitu, di situ nggak ada restoran, kira-kira mikir apa? Ya betul. Itulah pikiran pendeta sekarang. Ayo buka gereja yuk. Wih, orang banyak. Ayo buka gereja yuk. Maaf. Tujuannya apa? Kolektor dan perpuluhan masalahnya. Terang-terangan enggak? Kalau ada gembala saya minta maaf, tapi itu memang keadaan sekarang. Ayo buka gereja, sewa ruku di situ. Bukan itu yang Tuhan mau. Belas kasihannya ini ada atau tidak? Bukan untuk dapat sesuatu dari orang-orang itu, tapi ada nggak sesuatu kita berikan? Saudara, dan dia ayat 15. Ini hebat sekali murid-murid itu. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempatnya sunyi dan hari sudah mulai malam. Seluruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Sekarang kalau kita lihat ayat itu, gobloknya mereka berdua belas. Mereka tuh nganggap Yesus buta dan bodoh. Loh kenapa? Siapa yang nggak tahu kalau hari sudah mulai gelap seperti ini? Dari situ nggak ada warung, nggak ada toko roti, nggak ada apa-apa. Siapa yang nggak tahu? Belum betul tidak? Sekarang pertanyaannya, motivasi lagi. Apa motivasi murid-murid mengatakan itu kepada gurunya? Ayo jawab. Harus malas ngurus. Terlalu baik kalimatnya. Ayo apa? Ada lebih kasar lagi. Berharap mujizat. Belum. Enggak, bukan itu. Bukan berharap mujizat. Enggak mau ngeluarin duit, capek, enggak mau repot. Itulah, enggak mau berkorban. Betul, itulah gereja zaman sekarang ini. Enggak mau repot. Maaf, saudara pasti tahu, karena saudara pernah jadi panitia KKR. Hampir semua gereja, dan enggak ada gereja yang seperti ayat ini. Karena setiap kali gereja buat KKR, pasti ngitung untung rugi. Kita mau dengar artis apa? Sekarang datang banyak, kolektornya, nanti berapa pemasukannya? Ayo jawab iya atau tidak? Kan kurang ajar, betul itu. Ya betul enggak? Ini mau cari jiwa atau cari duit goblok? Kok hitungnya untung rugi? Kan keterlaluan. Cari artis yang terkenal supaya lebih banyak datang. Menyedihkan sudah. Nah itulah kita murid-murid itu tadi. Suruh pulang, sudah gelap ini, gak ada warung, gak ada apa-apa. Lihat ayat 16 Yesus ngomong apa? Ini penting sekali. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudara lihat hati Yesus. Jangan suruh pergi, tapi kamu harus beri mereka makan. Mati mereka, beri makan apa? Dari mana?
Ayo saudara, kita punya hati. Ingat kata makan itu nggak harus makanan untuk perut, betul? Ada orang lapar kasih sayang, ada orang lapar perhatian, ada orang lapar penerimaan, acceptance, diterima, betul? Ada orang lapar nggak bisa tidur, lapar ngantuk. Ada orang lapar memang secara makanan jasmani. Ada banyak kelaparan di dunia. Dan itu tiap hari kita temui mereka. Jawab iya atau tidak? Iya betul Yus. Wih kamu hebat betul Yus ya. Gemes om lihat kamu. Mama papa mana? Mamanya di Swiss. Oh mama di Swiss. Oh, makanya kamu cantik ada mama Swiss loh. Oke. Saudara lihat. Tiap hari kita menemui orang lapar. Saudara percaya banyak orang kaya kelaparan juga. Gak bisa tenang hidupnya. Lihat penyakit zaman sekarang terbanyak adalah gak bisa tidur. Itu lapar ngantuk namanya. Karena gak ngantuk-ngantuk dia, melek saja. Itu lapar. Harusnya kita datang kepada orang-orang itu untuk memberi mereka makan. Yang makan berapa banyak hari itu? Ya, berapa banyak yang makan hari itu? Jadi ketika 5.000 betul Yus. Tapi 5.000-nya laki-laki saja. Saya pernah hitung sudah. Ambil separuhnya sudah menikah. Datang bawa istri, jadi berapa istri? 2.500. Jadi berapa jumlah mereka? 7.500. Kalau ada 2.500 keluarga, orang Yahudi itu anaknya nggak pernah 5, lebih dari itu. Loh, betul nggak? Nah, 2.500 keluarga saya bilang anaknya masing-masing 5. Berapa lagi? 2.500 tambah 7.500 jadi berapa? 20.000. Belum orang tuanya diajak. Kemenangannya. Adik-adik yang belum menikah. Orang tuanya, ayo hitung berapa? Loh itu caranya ngitung. Lebih 30.000 saudara. Bayangkan dari awal dia tuh mau menyendiri. Dia tuh tergoncang, dia tuh terpukul. Aku mau tenang dulu. Yang datang gak 10, 20, puluhan ribu. Hitung ketika hari mulai gelap. Saya mau tanya begini, kira-kira saudara yang sering masak untuk 100 orang saja lah, ya. Dari nol belanja di pasar sampai bawa pulang ke rumah, membersihkan semuanya, masak, selesai, menyuguhkan 100 orang, selesai, ngeringkas, sisanya dihitung lagi. Kira-kira berapa jam? Ayo, 100 orang saja, coba cepat yang bisa masak itu loh. Ayo. Berapa jam? 8 jam, 10 jam kira-kira. Nah ini 30.000 orang lebih. Memecahkan, bagi, makan, mengumpulkan. Ketika hari sudah mulai gelap. Dari pagi dia menyembuhkan sekian puluh ribu orang. Pakai itu murid-muridnya capek, suruh pulang ini orang-orang ini. Kita belum istirahat, belum makan ini. Apa yang kita pelajari dari pasal itu? Jawabannya satu. Gereja yang benar itu pasti mengutamakan orang, bukan program dan fasilitas. Orang lebih daripada semua. Tariku berikut. Ayat berapa itu? Saya nggak hafal. Setelah selesai memberi sisanya berapa bagul? 12. Kenapa 12? Iya, karena Yesus nggak mau repot. Kamu bawa sini satu-satu. Supaya orang sana 12 orang. Yesus bebas jalannya. Ayat berapa? Ini setelah itu tariku berikut ayat berapa? Ayat yang ke-17. 17. Jawab mereka yang Bukan. Perikop itu setelah itu? Yesus berjalan di atas air. Iya, itu ayat berapa? 22. Nah, apa kalimat pertamanya? Coba lihat. Sudah itu Yesus segera Stop dulu. Nah, saudara, saya menemukan ini kronologis. Sesudah itu, sesudah apa? Memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Memberi 30. Sesudah itu, Yesus menyuruh mereka ke seberang, mendahului. Oke? Nah, itu sudah jam berapa, saudara? Ayo, dari mulai gelap, bagi makanan sebanyak itu 30.000 orang. Kira-kira jam berapa ada sebut? Jam 1-an, saudara, kira-kira. Jam 2-an. Baca kalimat berikut. Setelah mereka jauh, Yesus bagaimana? Kalau orang banyak itu disuruhnya pulang, Ya. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, baru dapat kesempatan seorang diri dia berdoa, yang lain pergi. Tapi nggak lama, terus Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Ya, sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauh dari pantai dan Ya. gelombang ambingkan gelombang.